Halo, perkenalkan nama aku Surya Azripreti dari jurusan Teknik Komputer. Di sini aku membuat dua buah kode dengan menggunakan Google Colab dalam rangka mengerjakan tugas kelas berpikir komputasional. Dua kode dalam kode Google Colab tersebut adalah yang pertama kalkulator total price calculator untuk purchase furniture dan kedua adalah new member registration untuk sebuah member computing club. Dalam membuat kode ini, sumber pembelajaran yang saya gunakan adalah dari PowerPoint kelas berpikir komputasional dan juga untuk beberapa bagian minta bantuan dari AI Gemini yang tersedia dalam Google Colab. Pertama, saya akan langsung saja, aku akan langsung masuk ke, kodenya sendiri dari program yang aku buat untuk, furniture calculator. Di sini ada pertama print, "Welcome to the furniture shop." Di sini, untuk semacam title program ini, yang di mana saya buat ini menjadi bold, jadi pakai 1M ini, dan 0M itu tanda untuk biar dia stop lah ya intinya, biar dia nggak bold lagi. Di sini, pertama, akan ditanyakan input yang pertama, yang di mana akan ditanyakan apa itu furniture-nya sendiri. Dan lalu ditanyakan untuk price dan weight furniture, di sini aku pakai loop, yang di mana biar, dipastikan bahwa input dari furniture price ini itu integer atau ya sesuai dengan example-nya lah ya. Dan, jika tidak sesuai misalkan input yang nggak integer, eee, jadi kayak string-nya nggak bisa di-translate ke integer kan ya. Jadi inputnya akan tidak break, malah akan nge-print invalid input, please enter a valid number dan balik ke try lagi, yang di mana ini akan loop 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 lagi hingga integernya itu sesuai dengan ketentuan yang di mana inputnya sesuai dengan ketentuan yang di mana itu harus integer. Dan jika itu sudah, eee, udah sesuai gitu ya ketentuannya, maka, loop akan break. Ini sama konsepnya dengan furniture weight juga, ini persis, cuman bedanya ada di, string, eee, tulisan pertanyaannya. Di sini ada kalkulasi-kalkulasi untuk furniture price, shipping cost, discount, dan total furniture cost, yang di mana pertama untuk furniture price, di sini ada, if else, yang di mana pertama if furniture-nya itu lebih dari atau sama dengan 15 juta, maka akan dilakukan, penerapan tax ya 10% dari furniture price. Jadi akan variable tax price-nya ini akan jadi furniture price, 10% yang ditambah dengan furniture price doang gitu. Lalu else if juga sama, tapi di sini, lebih besar sama dengan 10 juta, yang di mana tax price-nya nanti akan, 7,5% tax-nya gitu ya. Yang di sini aku tulisnya 75%. Eee, dan jika dua-duanya tidak ditemukan, tidak terpenuhi lah intinya, berarti, kurang dari 10 juta, maka tax price-nya itu ada di 5%. Dan nanti intinya mereka variabelnya jadi tax price. Lalu untuk menentukan shipping cost di sini jika akan dibuat if furniture weight lebih besar sama dengan 30 kilogram, maka shipping cost-nya 200.000. Nah, kalau enggak berarti kalau misalkan furniture weight-nya lebih besar sama dengan 20 kilogram, maka shipping cost-nya adalah 150.000. Dan jika kedua di atas ini tidak dipenuhi, maka terakhir shipping cost-nya akan menjadi 100.000. Lalu untuk, yang discount-nya yang di sini, terkait diskon, di sini aku input, if furniture price lebih besar sama dengan 20 juta and furniture weight-nya lebih besar sama dengan 40, maka diskonnya dapat 5%. Dan di sini, untuk ngitung discount price itu tax price minus tax price dikali diskon. Di sini, menggunakan and, jadi kedua harus terpenuhi dua ketentuan ini. Dan lalu jika tidak, ada ketentuan lagi else if ini, di mana jika lebih besar sama dengan 20 juta atau furniture weight yang 40 kilogram, maka dapat diskon price juga, tapi dalam 3% ini. Yang di mana diskonnya dikalkulasi dengan tax price minus tax price dikali persen diskon tadi. Dan jika, tidak, memenuhi kedua ini, maka akan, ditulis discounted price-nya equals to yang ada diskon lah ya. Dan terakhir untuk total furniture cost, yang di mana if discounted price equals to no discount, yang nggak dapat diskon, berarti total furniture cost-nya itu tambahan dari tax price plus shipping cost. Sedangkan jika mereka dapat diskon, berarti total furniture cost-nya itu dari discounted price plus shipping cost. Terakhir di sini adalah, display terakhir untuk, order details yang, furniture yang telah dibelikan. Di sini, eee, pertama ada title-nya, di mana aku buat dia jadi bold biar lebih jelas. Di sini order details for apa, di sini ada print lagi, furniture input yang paling pertama tadi, with a weight of furniture weight. Jadi kayak biar bisa ditulis sesuai aja sih weight itu berapa sih, berapa kilogram sih yang tadi. Terus ini ada print atau spasi dan lanjut, ada di sini ada rincian, details of the cost of your furniture are, di sini ada display furniture price, tax price, discounted price, dan juga shipping cost. Lalu terakhir ada the total cost of your furniture order akan di-display di box ini. Di sini saya akan melakukan 3 eksemploran yang dimana untuk biar mungkin melihat semua kemungkinan, nggak semua sih, tapi beberapa lah kemungkinan yang akan terjadi dalam melakukan program ini. Yang pertama, jika input 21 juta dan 30 kilogram, akan dapat diskon 3% dan shipping cost-nya seharusnya 200.000. Nanti shipping cost ini mungkin jadi patokan jika program ini berfungsi dengan baik atau tidak. Lalu eksemplar yang kedua ada di dalam 13.500.000, di mana
Weight-nya juga, weight furniture 25 kg, jadi berarti nggak dapat diskon, tapi shipping cost-nya 150.000. Dan terakhir ada di harga 8 juta dan weight-nya 13 kg, jadi tidak dapat diskon dan shipping cost-nya seharusnya 100.000. Lalu kita langsung aja melakukan test run. Tadi untuk misalkan bed, yang dimana bednya harganya sesuai dengan janji tadi 21 juta, 23, dan 30 kg. Nah, ini order details ya. Bed with a weight of 30 kilograms. The details of the total cost of your bed are, ini bed price-nya yang pure, ini pakai tax, ini discount-nya, ini shipping cost-nya, berarti dia dapat diskon ya. Shipping cost-nya, dan ini totalnya yang dimana, ini kan shipping cost-nya 200.000, jadi seharusnya bisa dihitung aja sih dari sini. Jadi seharusnya 22.607, ya berarti benar ya, 22.607. Lalu untuk tesan kedua, ada kita buat mungkin table lah ya. Table yang dengan harga tadi 13 juta 13.500, dan dia ada di 25 kg. Nah, order details for table with a weight of 25 kilograms. Nah, the details of the total cost of your table are table price segini, price tax-nya segini, discount-nya RP no discount, gak ada diskon ya. Berarti lalu shipping cost-nya ada di, benar nih, berarti 150.000. Di sini kita bisa hitung mungkin 150, berarti tuh 23, seharusnya di sini berarti 146.662, 146.625. Ya benar berarti. Berarti benar ya, tadi tax price ditambah shipping cost. Lalu terakhir ada di input kita yang terakhir, dimana mungkin kita beli lamp ya, yang dimana tadi 8 juta, tuh 23. Lalu tadi 13 kg ya. Nah, ini order details for lamp with a weight of 13 kilograms. Di sini the details of the total cost of your lamp are lamp price, ini price murni, tax price-nya segini, discount-nya nggak ada, no discount. Shipping cost-nya 100.000. Jadi seharusnya kalau misalkan tax price-nya 8.400.000, ini jadi 8.500.000. Betul. Ini untuk code program furniture calculator sudah selesai. Lanjut ke computing club member registration. Saya akan menjelaskan kodenya sendiri dari program tersebut. Di sini pertama ada print title-nya, di sini aku menggunakan bold, jadi pakai 1M 0M lagi. Pertama akan ditanya input paling pertama yang ditanyain itu are you a student or a guest, biar bisa ditentuin gitu lah ya di awal. Jika di sini if status equals to student, maka akan di print please input your information dulu, yang berarti akan dilanjut lah ya kodenya. Dan jika tidak student ya, atau guest lah ya, jika di inputnya guest, maka you're not eligible to register because our members have to be a student, akan ditulis seperti itu. Dan jika kedua ini tidak dipenuhi, jadi kayak tulisnya selain student, inputnya selain student ataupun guest, maka akan ditulis inputnya tidak valid. Lalu lanjut untuk input dari full name dan age dari student yang tadi. Jadi if status equals to student, maka full name-nya akan ditanyakan full name dengan input equals ya full name, kayak input biasa ini. Dan akan ditanyakan age, yang dimana age harus integer, jadi akan dilakukan loop ini biar akan dipastikan tidak ada error jika misalkan nggak masukin integer lah ya, akan ditanyain. Kalau misalkan nggak masukin integer, berarti akan ditanyain kayak age must be a number, please try again, dan balik ke try, dan akan balik hingga sesuai lah ya, age itu equals to integer, dan loopnya bakal break. Lalu ada selanjutnya ada if status, lanjut lagi, student dan age-nya lebih dari 21, maka you're eligible to register. Sedangkan else if status student and age-nya lebih sama dengan atau lebih kurang dari 21, maka akan ditulis sorry you're not eligible to register because our members have to be older than 21. Dan jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi, maka akan di print kosong gitu ya. Lalu ini ada print spasi di sini. Akan lanjut lagi jika studentnya jika statusnya student dan age-nya lebih dari 21. Di sini print enter username and password to register below. Berarti kayak karena dia eligible bisa register kan ya. Akan ditanyain tuh username passwordnya maunya gimana. Lalu di sini aku tulis sedikit note terkait ketentuan username, yang dimana itu username-nya harus menggunakan first letter of your name yang di input sebelumnya, dan untuk passwordnya harus setidaknya ada 8 karakter. Ini aku tulis dengan dengan italic. Jadi ini pakai 3M dan belakangnya juga sama pakai 0M biar dia stop. Di sini untuk mengimplement username, aku gunain first letter pakai di sini ini dapat bantuan dari Gemini sih, tapi intinya yang aku dapat itu dia tuh pertama buat variabel first letter, yang dimana ini dapat dari full letter index 1, yang dimana berarti pas di full letter index 0 berarti dari sini dia dapat indeks paling pertama dari sebuah variabel full name ini. Dan dot lower ini biar untuk buat dia jadi lowercase lah. Lalu akan mulai loop, yang dimana username input akan ditanyakan input username, dan jika username-nya sama dengan start with first letter start with itu berarti awalnya to first letter yang sama, berarti akan break. Jadi
akan valid lah ya ininya. Ini tuh kenapa pakai lower ini? Jadi di sini tuh ini berfungsi juga untuk si input username-nya dijadiin lower semua. Jadi misalkan kalau misalkan inputnya S-nya gede gitu ya, itu nggak bakal ngaruh untuk jika username-nya valid atau nggak. Jadi kayak bisa di depannya harus yang penting letternya sama, nggak harus uh, uppercase atau lowercase. Nah, jika valid ya break. Jika enggak akan ditanyakan username must start with the same letter as your first name, please try again. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk penentuan password di sini akan dibuat loop juga yang dimana input password loop ini akan break jika passwordnya lebih besar sama dengan 8. Di sini len itu berfungsi untuk ya ngitung gitu input passwordnya tadi. Dan jika tidak valid maka passwordnya maka akan ke print password must be at least 8 characters long, please try again, dan balik ke loop awal di try ini. Lalu jika semua ini sudah selesai dan udah valid semua lah ya, yang di bagian username dan password, maka akan tertulis registration successful. Begitu deh. Nah, kita akan melakukan test run yang dimana pertama aku akan coba jika input selain student maupun guest teacher misalkan. Your input is invalid. Oke, coba kita pakai guest. You're not eligible to register because our member have to be a student. Nah, sedangkan kalau pakai student pastinya akan lanjut. Nah, please input your information below. Ditanya seperti itu. Di mana full name aku akan aku input. Nah, kalau misalkan age-nya kurang dari atau 921, aku akan tulisnya 921. Nah, akan tertulis sorry you're not eligible to register because our members have to be older than 21. Lalu, kalau misalkan aku tulis sesuai ya, sesuai ketentuan student. Please input. Oke. Saya Aziza Pahlavi. Misalkan 24, yang 5 itu lebih dari 21 kan ya. Akan dibilang you're eligible to register. Enter username and password to register below. Ini note ketentuan username dan password. Di sini aku akan coba username yang tidak sesuai ketentuan. Misalkan depannya tag ya, trop gitu, trop ya. Akan ditulis nih, username must start with the same letter as your first name, please try again. Nah, kalau misalkan lowercase nih, akan tetap bisa. Misalkan Somai. Nah, itu bisa berarti. Karena ini kita lanjut ke password. Misalkan passwordnya nggak sesuai ya, misalkan 1, 2, 3, 3 doang ya. Maka akan dikeluarkan bahwa password must be at least 8 characters long, please try again. Nah, kalau misalkan sesuai ya, 8 characters long, maka akan ditulis registration successful. Itu untuk kode program computing club member punya saya. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.